Asri adalah salah satu warga sederhana di desa kami. Dia adalah seorang janda yang hidup hanya berdua dengan anak semata wayangnya Udin. Sejak ditinggal suaminya kawin lagi di perantauan, Asri hanya bisa pasrah. Keadaan mereka memang sangat sederhana. Rumah yang hanya berdinding anyaman bambu, bahkan atapnya yang sering bocor di beberapa bagian, apalagi saat hujan dan angin datang. Kondisi rumah yang sangat sederhana itu pun semakin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, kabut tipis turun, angin berhembus dari arah kali di belakang rumah Asri, membawa suara gesekan-gesekan daun pisang dan pohon bambu yang terasa membuat musik malam seolah berirama. Asri yang berada di dalam pondok bersama Udin anaknya, tiba-tiba saja merasakan mules pada perutnya. Memang sudah hampir seminggu ia dan Udin hanya makan lauk sambal terong. Itu pun hasil metik dari kebun belakang. Sudah hampir seminggu Asri nganggur dan tidak ada yang mengajaknya bekerja. Biasanya di musim tandur, Asri menjadi buruh tanam padi atau buruh nyabit rumput untuk dijual ke juragan ternak. Saat kondisi seperti ini, Asri hanya bisa pasrah sambil memeluk Udin dan ia pun mulai berlinang air mata karena perutnya semakin melilit. Akhirnya, malam itu Asri pun memutuskan untuk segera ke WC umum. Tentu saja ditemani oleh Udin karena WC umum terletak di dekat kali di belakang rumahnya. Lokasinya melewati semak-semak, sedikit turunan. Di kiri kanannya terdapat hamparan pohon bambu serta kebun pisang. Memang WC umum adalah satu-satunya alternatif untuknya buang hajat karena Asri tidak memiliki toilet. Keduanya tampak menyusuri jalan setapak menuju kali. Setelah beberapa saat, sampailah mereka berdua di toilet umum. Asri yang sudah tidak tahan pada perutnya pun segera masuk ke dalam toilet umum itu. Sementara Udin hanya menunggu di luar. Udara dingin membuat tubuh kecilnya menggigil. Udin hanya bisa celingak-celinguk memandangi ke arah sekitar sambil menyorotkan senternya. Tiba-tiba, saat senternya menyorot ke arah rimbun pisang, ia pun tercekat kaget. Di sana, ia melihat sesuatu berwarna putih bergoyang-goyang di antara rimbun pisang. Awalnya dikira plastik bekas panen, tapi lama-lama plastik itu tampak membentuk seekor pocong. Di bagian matanya berwarna merah, menatap tajam ke arah Udin sambil menggeram dan suara nafas yang berat. Udin yang melihat penampakan pocong itu seketika gemetar. Ma, cepat ma, Udin takut. Teriaknya. Asri dari dalam toilet yang mendengar teriakan anaknya dari luar seketika segera menyelesaikan ritualnya, merasa khawatir sesuatu menimpa anaknya. Asri pun segera berlari keluar menyusul Udin. Di luar, Udin sudah nampak pucat dengan tangan gemetar. Ma, Udin takut. Ada pocong di sana. Ucap Udin sambil telunjuknya mengarah pada sosok pocong yang berdiri di antara pohon pisang. Asri pun segera menoleh ke arah lokasi yang ditunjuk Udin. Lalu dengan membelalak, mulutnya bergetar, Asri pun nyebut, "Astagfirullahaladzim." Seketika darahnya terasa berhenti mengalir. Di antara daun pisang yang bergoyang tertiup angin, berdiri sesosok pocong menyeringai lebar dengan mata merah menyala. Asri refleks, tangannya langsung merangkul bahu Udin, menyeret tangan anak itu untuk segera pergi dari sana. Udin yang seolah tahu apa yang sebenarnya terjadi itu pun tanpa sadar ia menangis ketakutan. Jalan setapak di antara rimbun bambu terasa seperti lorong gelap tanpa ujung. Dari kejauhan terdengar suara kodok bersahutan. Tapi malam itu terasa berbeda, dingin, pekat dan berat. Asri berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin Udin tahu betapa takutnya dia. "Din, jangan menoleh ke belakang," ujar Asri. Udin hanya mengangguk, memeluk pinggang ibunya erat-erat. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti sesuatu jatuh dari atas pohon. Asri berhenti seketika sambil tangannya semakin erat menggenggam tangan Udin. Napasnya tertahan, matanya menatap ke arah suara itu. Di sisi jalan berdiri sebuah pohon nangka besar. Batangnya gelap dan berlumut. Dari atasnya seperti ada sesuatu benda yang jatuh. Ma, itu apa? Bisik Udin pelan.
depan. Dengan tangan gemetar, Asri mengarahkan senternya ke sumber suara. Cahaya senter menembus kabut tipis dan berhenti pada sesuatu yang aneh. Bentuknya mirip karung kotor besar, tapi aneh. Karung itu bergerak-gerak seperti sedang bernafas, dan dari dalamnya terdengar suara berat serta menggeram. Bau busuk pun tiba-tiba memenuhi udara. Udin yang menatap benda itu tiba-tiba menjerit. Ah, Jeritan bocah itu menggema di antara pohon bambu. Tampaknya dia tahu persis yang bergerak di bawah pohon nangka itu bukanlah binatang, bukan juga manusia, dan jelas bukan karung. Itu adalah demit. Asri tanpa berpikir panjang, ia menarik tangan Udin sekuat tenaga. Mereka berdua berlari secepat mungkin menembus kegelapan. Ranting bambu mencakar wajah dan tangan mereka, tapi Asri tak peduli. Ia semakin mempercepat laju langkahnya sambil terus memegang tangan Udin. Santai di tikungan menuju rumah, Asri pun sedikit lega. Ia pun menoleh ke belakang. Syukurlah makhluk demit yang menakut-nakunya tadi sudah pergi. Malam itu, Udin tidur dalam pelukan Asri. Bocah itu tampaknya masih sangat ketakutan setelah melihat penampakan pocong di kebun pisang tadi. Sambil mengelus kepala Udin, Asri pun berucap lirih. Rapopo le ojo wedi, mak di sini menjagamu.